Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk Anda semua. Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat. Selamat datang di Info Cerdas Channel. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, serta bunyikan lonceng notifikasinya agar Anda bisa mengupdate informasi-informasi terbaru. Pada kesempatan ini saya akan menginformasikan tentang mekanisme P3K untuk guru yang insya Allah akan dilaksanakan pada tahun ini. Seperti apa syarat dan materi soal untuk P3K tahun 2021. Tonton video ini sampai selesai. Mudah-mudahan agar menjadi tambahan informasi bagi Anda semua. Secara umum, untuk ketentuan umum P3K, yang pertama adalah setiap warga negara Indonesia dapat melamar menjadi P3K dengan batas usia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 1 tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, pelamar tidak pernah dipidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih. Yang ketiga, pelamar tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri atau dengan hormat sebagai PNS atau P3K, atau sebagai prajurit TNI, atau sebagai anggota kepolisian negara Republik Indonesia, atau sebagai pegawai swasta. Yang keempat, pelamar tidak menjadi anggota atau pengurus parpol atau terlibat dalam politik praktis. Jadi bagi Anda yang menjadi pengurus parpol ataupun anggota yang masih aktif ataupun terlibat dalam politik praktis, ini tidak boleh mendaftar. Kelima, pelamar memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan prasyaratan jabatan. Yang keenam, pelamar memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat keahlian tertentu yang masih berlaku. Yang ketujuh, pelamar sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar. Nah, untuk calon pelamar hanya dapat mendaftar pada satu instansi atau lembaga dan satu formasi jabatan. Jadi tidak boleh mendaftar pada 2 instansi ataupun 2 formasi. Ini tidak boleh. Harus fokus sama satu instansi, misalnya dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan formasinya apa? Misalnya formasinya guru. Yang ke-9, persyaratan minimal 3 tahun berpengalaman di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar. Ini sesuai dengan instansi masing-masing, karena memang setiap instansi memang berbeda-beda, ataupun kementerian dari kelembagaan punya kebijakan tersendiri. Nah, lalu bagaimana sobat dengan materi tes P3K itu sendiri? Dan ini yang memang menjadi substansi, menjadi inti dari persiapan para sobat-sobat sekalian agar nanti bisa lolos dalam P3K tahun 2021. Sementara itu, siapa saja yang berhak mendaftar pada seleksi P3K guru tahun 2021 adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah honorer THK2 sesuai database THK2 di Badan Kepegawaian Negara. Nah, THK2 ini merupakan tenaga honorer ex THK2 yang telah bertugas sebagai guru. Jadi masih banyak sobat-sobat guru, sobat-sobat honorer yang telah mengabdi cukup lama, sobat, yang sudah usianya bahkan hampir ada yang pensiun. Nasibnya, kesejahteraannya masih belum sama seperti seperti pegawai lainnya. Jadi ini merupakan salah satu bentuk apresiasi dari pemerintah
dalam perekrutan P3K yang mengutamakan para pahlawan tanda jasa ini yang telah mengabdi beberapa tahun, bahkan ada yang berpuluh-puluh tahun yang tercover dalam THK 2. Yang kedua adalah guru honorer yang masih aktif mengajar di sekolah negeri di bawah kewenangan pemerintah daerah dan harus terdaftar sebagai guru di Dapodik di data pokok pendidik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sama juga masih banyak guru honorer yang telah mengabdi hampir ratus ribuan lah yang mengabdi di bawah lingkungan pemerintah daerah, baik yang mengajar mulai dari TK, dari SD juga, SMP, SMA. Ini masih nasibnya masih belum sejahtera. Jadi mungkin dengan harapan ikut P3K nanti bisa terjaring dalam P3K. Yang ketiga adalah guru yang aktif mengajar di sekolah swasta dan terdaftar sebagai guru di Dapodik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ini juga bagi Anda yang mengajar di SDI, SMP atau SMPI, SMA atau SMAI, atau mengajar di SMK. Ini adalah peluang bagi Anda sekalian sobat, bagi guru yang mengajar di sekolah swasta dari semua jenjang dengan catatan terdaftar di data pokok pendidik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, karena memang ini menjadi skala prioritas juga, sehingga memang ditutupnya pendaftaran CPNS untuk umum untuk di formasi guru, sehingga mungkin maksud dari pemerintah adalah mengutamakan bagi guru-guru yang sudah mengabdi lama, guru-guru yang sudah mengajar lama di lembaga masing-masing. Selanjutnya adalah lulusan pendidikan profesi guru yang belum menjadi guru dan terdaftar di database lulusan pendidikan profesi guru Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Bagi Anda yang tahun kemarin sudah mengikuti pendidikan profesi guru dan berhasil mendapatkan sertifikat yang merupakan lewat jalur perajabatan, dalam artian Anda tidak mengajar di lembaga atau di sekolah, tetapi Anda mengikuti pendidikan profesi guru melalui program PPG Prajabatan dengan biaya mandiri. Ini menjadi peluang bagi Anda juga, boleh ikut dalam P3K Guru tahun 2021. Memang untuk pendidikan profesi guru sobat, memang ada dua jalur. Yang pertama adalah melalui PPG dalam jabatan, yang merupakan pembiayaannya dibiayai oleh negara. PPG dalam jabatan diperuntukkan bagi Anda yang sudah terdaftar di Dapodik ataupun di Simpatika ataupun di Siaga, dan ini memang oke sobat, bisa dilihat pada layar. Pertama adalah ada kompetensi teknis yang berkisar jumlah soal 70 sampai 100 soal. Nah, pada kompetensi teknis ini materinya merupakan tentang pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan yang Anda lamar. Untuk kompetensi teknis, untuk tipe soal pilihan ganda berjumlah 5. Untuk passing grade-nya, passing grade nilai kompetensi teknis direkomendasikan oleh instansi pembina dan ditetapkan oleh panitia seleksi nasional. Lalu untuk kompetensi manajerial, jumlah soal
berkisar dari 20 sampai 30 soal. Untuk materi tes untuk kompetensi manajerial terdiri dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku dalam berorganisasi yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan yang pertama adalah integritas, kerjasama, orientasi pada hasil, komunikasi, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, serta pengambilan keputusan dan mengelola perubahan. Ini materi-materi untuk kompetensi manajerial. Sobat bisa browsing di internet ataupun meminta referensi pada sobat-sobat yang lain tentang materi soal seperti kompetensi manajerial. Yang ketiga adalah kompetensi sosiokultural. Jumlah soal sekitar 10 sampai 20 soal. Tipe soal berupa pilihan ganda yang berjumlah 5. Nah, untuk kompetensi sosial kultural, kisi-kisinya tentang pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku dalam berinteraksi dengan masyarakat majmuk dalam hal agama, suku, dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi, dan prinsip, serta dalam peran pemangku jabatan sebagai perekat bangsa yang terkait dengan yang pertama, bagaimana kepekaan terhadap perbedaan budaya, bagaimana kita menghadapinya seperti apa, serta kemampuan berhubungan sosial di lingkungan kerja ataupun di lingkungan masyarakat, termasuk juga kepekaan terhadap konflik, bagaimana mengelola konflik secara baik, serta pengendalian diri. Ini juga menjadi kompetensi sosiokultural, dan yang terakhir adalah tentang empati. Jadi ini kisi-kisi besar secara garis besar tentang materi-materi soal yang akan keluar pada tes kompetensi P3K. Seperti yang telah diketahui pada sebelumnya, seperti yang telah kita ketahui bersama, bahwa pemerintah melaksanakan program P3K ini sebagai kompensasi dengan ditiadakannya CPNS untuk guru. Dengan pemerintah mengalokasikan dengan jumlah kuota 1 juta guru, jumlah yang sangat besar sobat. Ini merupakan komitmen dari pemerintah untuk bagaimana menjaring para guru yang profesional, guru yang siap pakai, guru yang siap berdaya saing dalam melaksanakan pengabdian kepada negara. Oleh karena itu, ini adalah kesempatan besar bagi Anda yang terjaring dalam syarat untuk bisa mendaftar di seleksi P3K yang baru saya telah jelaskan. Jadi bagaimana dengan bagi Anda guru yang belum masuk pada kategori P3K, peserta P3K untuk tahun 2021, misalnya seperti guru yang berada di bawah lingkungan Kementerian Agama. Ya, ini kita tunggu saja sobat. Ini kan masih dalam proses yang dilakukan oleh pemerintah. Memang Kementerian Agama sendiri memang kemarin sudah mengusulkan, tetapi yang diprioritaskan memang bagi mereka yang telah mengikuti seleksi pada P3K pada tahun 2019. Jadi untuk guru-guru yang belum tercover, bagi tenaga pendidik yang belum tercover, kita tunggu saja seperti apa informasinya. Yang jelas kebijakan sudah final. Yang mudah-mudahan kedepannya ada kebijakan yang mengedepankan kepentingan guru secara bersama lah. Guru, mayoritas guru
kepentingan guru yang ada di seluruh negara ini. Apakah itu mereka yang mengajar di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ataupun mereka yang mengajar di bawah lingkungan Kementerian Agama. Demikianlah informasi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat untuk Anda semua. Jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya agar Anda bisa mengupdate informasi-informasi terbaru lainnya. Selamat menunaikan ibadah puasa. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.